Awal sebuah hubungan hampir selalu dimulai dengan perasaan yang hangat dan menenangkan. Segalanya terasa baru, indah, dan penuh harapan. Pesan singkat yang masuk di pagi hari mampu membuat senyum bertahan hingga malam. Panggilan sederhana terasa seperti bukti bahwa ada seseorang yang peduli dan memikirkan kita. Di tahap ini, hati terasa ringan, seolah dunia sedang berpihak. Mereka mulai saling mengenal lebih dalam. Cerita masa lalu dibagikan, luka lama perlahan dibuka, dan tawa kecil menjadi pengikat yang kuat. Setiap pertemuan terasa berharga, setiap kebersamaan seakan tidak pernah cukup. Ada rasa nyaman yang tumbuh dengan cepat, bahkan terlalu cepat. Nyaman yang membuat jarak terasa tidak penting, dan batas mulai dianggap penghalang kebahagiaan. Awalnya, semua masih terlihat wajar. Duduk berdekatan, berbagi waktu lebih lama, dan menghabiskan hari bersama tanpa sadar waktu berlalu. Tidak ada niat buruk, hanya keinginan untuk terus merasa dekat. Namun tanpa disadari, perasaan ingin memiliki mulai tumbuh. Bukan lagi sekedar ingin menemani, tapi ingin selalu ada, ingin selalu diprioritaskan, ingin selalu dekat tanpa jeda. Disinilah banyak orang mulai keliru membedakan antara cinta dan dorongan sesaat. Cinta seharusnya tumbuh perlahan, memberi ruang untuk berpikir dan bernafas. Namun dorongan sesaat sering datang dengan rasa terburu-buru, menuntut kepastian cepat, dan membuat seseorang takut kehilangan sebelum benar-benar memiliki. Hati sebenarnya mulai memberi sinyal. Ada rasa ragu yang muncul ketika batas kecil mulai terlewati. Ada kegelisahan yang muncul setelah pertemuan yang terlalu dekat. Namun perasaan itu sering diabaikan, dikalahkan oleh rasa senang dan takut mengecewakan pasangan. Banyak yang memilih diam, bukan karena setuju, tetapi karena tidak ingin dianggap tidak mencintai. Di tahap ini, kalimat seperti tidak apa-apa sering dipakai untuk menenangkan diri. Padahal hati tahu, ada sesuatu yang mulai bergeser dari nilai yang diyakini. Sentuhan yang awalnya terasa asing, kini dianggap biasa. Kedekatan yang dulu dijaga, kini mulai dinormalisasi. Semua terjadi perlahan, tanpa paksaan yang jelas, tanpa pertengkaran, tanpa suara keras. Yang paling berbahaya dari nafsu sesaat adalah caranya datang dengan lembut. Ia tidak muncul sebagai sesuatu yang jelas salah, tetapi sebagai bentuk perhatian, sebagai tanda cinta, sebagai rasa takut kehilangan. Banyak orang tidak sadar sedang melangkah terlalu jauh hingga akhirnya sudah berada di titik yang sulit untuk mundur. Di dalam hati ada suara kecil yang bertanya, apakah ini benar? Namun suara itu sering kalah oleh logika perasaan. Kami saling mencintai, jadi tidak apa-apa. Padahal cinta sejati seharusnya membuat hati lebih tenang, bukan semakin penuh pertanyaan. Cinta sejati tidak membuat seseorang merasa bersalah setelah kebahagiaan sesaat. Scene ini adalah gambaran awal dari banyak hubungan. Tidak ada niat untuk saling melukai, tidak ada rencana untuk melanggar batas. Semua berawal dari rasa suka, rasa nyaman, dan keinginan untuk bahagia bersama. Namun ketika batas tidak disadari sejak awal, hubungan bisa perlahan bergeser dari yang menenangkan menjadi yang membingungkan. Awal yang terasa manis seringkali menjadi pintu masuk ujian terbesar. Disinilah seseorang diuji, apakah mampu menjaga diri dan pasangannya, atau justru terbawa oleh dorongan sesaat yang terlihat indah, namun berisiko melukai di kemudian hari. Karena cinta yang dewasa bukan tentang seberapa dekat raga, tetapi seberapa aman hati dijaga sejak awal. Seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka semakin sulit dipisahkan dari keseharian. Pagi dimulai dengan pesan, malam ditutup dengan panggilan panjang. Jika sehari saja tidak saling menyapa, ada rasa hampa yang sulit dijelaskan. Hubungan yang awalnya terasa menenangkan, kini perlahan berubah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi setiap waktu. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu berdua. Bertemu bukan lagi sekedar berbagi cerita, tetapi menjadi cara untuk menenangkan perasaan gelisah jika terlalu lama berjauhan. Saat bersama, dunia luar seakan menghilang. Tidak ada yang salah, pikir mereka. Bukankah ini yang disebut cinta? Namun tanpa disadari, rasa memiliki mulai berubah menjadi rasa takut kehilangan. Jika pasangan terlambat membalas pesan, pikiran mulai dipenuhi prasangka. Jika pasangan memilih bersama orang lain, muncul rasa cemburu yang berlebihan.
Cinta yang sehat seharusnya memberi kepercayaan, tetapi yang ini justru menumbuhkan kecemasan. Dorongan untuk selalu dekat semakin kuat. Batas yang dulu terasa penting kini dianggap tidak relevan. Kalimat seperti, "Kita kan sudah saling percaya," atau "Aku cuma nyaman sama kamu," sering dipakai untuk membenarkan keadaan. Nafsu sesaat memang pandai bersembunyi di balik kata-kata manis. Sentuhan yang dulu terasa berdebar kini menjadi kebiasaan. Hati sempat ragu, tapi keraguan itu tenggelam oleh perasaan takut mengecewakan pasangan. Salah satu mulai mengalah, bukan karena siap, tetapi karena tidak ingin kehilangan. Disinilah luka perlahan mulai terbentuk, meski belum terlihat jelas. Setelah momen-momen itu berlalu, perasaan yang muncul tidak sepenuhnya bahagia. Ada diam yang panjang, ada pikiran yang berisik, ada rasa bersalah yang sulit dijelaskan. Senyum masih ada, tetapi terasa dipaksakan. Nafsu sesaat selalu menjanjikan kesenangan, tapi jarang memberi ketenangan. Dalam hati, muncul pertanyaan yang tak berani diucapkan. Apakah aku benar-benar siap? Apakah ini yang kuinginkan? Namun pertanyaan itu sering dipendam karena takut dianggap tidak mencintai. Banyak orang lupa bahwa cinta tidak diukur dari seberapa jauh berani melangkah, tetapi seberapa besar mampu menjaga. Hubungan yang seharusnya menjadi tempat pulang, perlahan berubah menjadi sumber kegelisahan. Ada rasa takut jika suatu hari ditinggalkan setelah semua diberikan. Ada rasa khawatir jika perasaan berubah, dan yang tersisa hanyalah penyesalan. Semua itu lahir dari keputusan-keputusan kecil yang diambil karena dorongan sesaat. Nafsu sesaat sering membuat seseorang merasa harus memberi lebih agar dicintai. Padahal cinta sejati tidak menuntut pengorbanan yang melukai diri sendiri. Cinta tidak memaksa, tidak menekan, dan tidak membuat salah satu merasa kehilangan harga diri. Scene ini menggambarkan fase yang sering dilewati banyak pasangan. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada paksaan yang jelas. Semuanya terlihat wajar di permukaan. Tapi di dalam hati, ada konflik yang terus tumbuh. Konflik antara keinginan untuk dekat dan kebutuhan untuk menjaga diri. Di titik ini, hubungan berada di persimpangan. Jika terus dibiarkan, nafsu sesaat akan semakin menguasai dan meninggalkan luka yang dalam. Namun jika disadari, masih ada kesempatan untuk berhenti sejenak, berpikir ulang, dan memperbaiki arah. Karena cinta yang benar bukan tentang memenuhi keinginan sesaat, melainkan tentang menjaga satu sama lain agar tidak terluka di kemudian hari. Setelah semua kedekatan itu terjadi, sesuatu perlahan berubah di dalam hati. Tidak ada yang langsung terlihat dari luar. Mereka masih bertemu, masih tertawa, masih saling menyapa dengan kata-kata manis. Namun di balik semua itu, ada perasaan yang tidak lagi sama seperti dulu. Ada kegelisahan yang muncul tanpa alasan yang jelas. Saat sendirian, pikiran mulai ramai. Momen-momen kebersamaan terulang di kepala. Bukan hanya yang indah, tetapi juga yang meninggalkan rasa tidak nyaman. Ada kebahagiaan sesaat, tetapi setelahnya muncul rasa kosong yang sulit dijelaskan. Hati bertanya-tanya, mengapa sesuatu yang katanya cinta justru membuat dada terasa sempit? Tidur tidak lagi setenang dulu. Ada malam-malam panjang yang diisi dengan lamunan dan penyesalan kecil. Bukan karena membenci pasangan, tetapi karena merasa telah melangkah terlalu jauh tanpa benar-benar siap. Hati merasa seperti kehilangan sesuatu, entah itu ketenangan, prinsip, atau kepercayaan pada diri sendiri. Setiap kali bertemu, senyum tetap diberikan. Namun senyum itu kini lebih sering menjadi topeng. Ada rasa takut jika perasaan sebenarnya diketahui. Takut dianggap berubah, takut dianggap tidak mencintai. Takut jika kejujuran justru membuat hubungan retak. Maka dipilihlah diam, meski diam itu perlahan menyiksa. Dalam keheningan, nurani semakin seling berbicara. Ia mengingatkan tentang nilai yang dulu dijaga, tentang batas yang dulu diyakini penting. Namun suara itu datang terlambat saat semuanya sudah terlanjur terjadi. Penyesalan pun hadir bukan sebagai teriakan, tetapi sebagai bisikan halus yang terus mengganggu pikiran. Ada kalanya muncul keinginan untuk berhenti sejenak, untuk mengambil jarak, untuk menata ulang perasaan. Namun keinginan itu selalu berhadapan dengan rasa takut kehilangan. Bagaimana jika pasangan menjauh? Bagaimana jika hubungan berakhir? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat langkah terasa berat, seolah terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan.
Hubungan yang dulu terasa aman, kini berubah menjadi sumber kecemasan. Setiap pesan yang terlambat dibalas memicu ketakutan. Setiap perubahan sikap terasa mengancam. Nafsu sesaat yang dulu memberi rasa dekat, kini justru menumbuhkan rasa tidak aman. Cinta yang seharusnya menenangkan hati, malah membuat pikiran lelah. Di titik ini, mulai disadari bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah datang bersama rasa bersalah. Jika cinta membuat seseorang kehilangan ketenangan, maka ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Kesadaran ini tidak datang tiba-tiba, melainkan tumbuh dari rasa lelah yang menumpuk sedikit demi sedikit. Hati mulai bertanya dengan jujur, meski masih dalam diam. Apakah aku bahagia? Apakah hubungan ini membawaku menjadi pribadi yang lebih baik? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak lagi bisa dihindari. Mereka muncul setiap kali sendirian, setiap kali mengingat batas yang pernah dilewati. Scene ini adalah fase paling sunyi dalam sebuah hubungan. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada air mata yang ditunjukkan. Semua terjadi di dalam hati, tempat yang tidak bisa dilihat siapapun. Namun justru disinilah perubahan besar sering dimulai. Dari kegelisahan, dari rasa tidak nyaman, dari keberanian untuk mengakui bahwa ada yang salah. Kesadaran ini menjadi titik balik. Belum ada keputusan, belum ada keberanian untuk bicara, tapi setidaknya hati sudah mulai jujur pada dirinya sendiri. Dan kejujuran itu, sekecil apapun, adalah langkah awal untuk menyelamatkan diri dan pasangan dari luka yang lebih dalam. Kegelisahan yang selama ini dipendam akhirnya berubah menjadi kelelahan batin. Tidak lagi bisa disangkal, ada sesuatu dalam hubungan ini yang perlu dihentikan, setidaknya diperbaiki. Bukan karena cinta berkurang, tetapi justru karena cinta masih ada. Hati mulai sadar, jika terus dibiarkan, luka yang lebih dalam hanya tinggal menunggu waktu. Awalnya, berkata tidak terasa seperti pengkhianatan. Ada rasa bersalah yang muncul bahkan sebelum kata itu terucap. Takut pasangan merasa ditolak, takut disalahpahami, takut dianggap berubah. Pikiran-pikiran itu membuat mulut terasa berat, seolah kata tidak adalah kata paling menyakitkan yang bisa diucapkan pada orang yang dicintai. Namun suatu hari, keberanian kecil akhirnya muncul. Bukan dalam bentuk amarah, bukan juga dalam nada tinggi, melainkan dalam suara yang gemetar namun jujur. Ada kalimat sederhana yang akhirnya terucap, bahwa ada batas yang ingin dijaga, bahwa ada perasaan tidak nyaman yang selama ini dipendam. Mengungkapkannya terasa seperti menarik nafas panjang setelah lama tenggelam. Reaksi pasangan tidak langsung mudah diterima. Ada kebingungan, ada rasa kecewa, bahkan ada keheningan yang terasa dingin. Saat itulah ketakutan terbesar muncul, takut kehilangan. Namun di balik ketakutan itu, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Untuk pertama kalinya, hati tidak lagi berbohong pada dirinya sendiri. Belajar berkata tidak ternyata bukan tentang menolak pasangan, melainkan tentang menjaga diri, menjaga agar tidak terus melangkah dalam hubungan yang membuat batin terluka, menjaga agar cinta tidak berubah menjadi beban. Kata tidak menjadi bentuk cinta yang paling jujur, meski terdengar pahit di awal. Batasan yang mulai dipasang terasa canggung. Tidak semua kebiasaan lama bisa dijalani seperti sebelumnya. Ada jarak yang perlu disesuaikan. Ada aturan baru yang harus dipahami bersama. Proses ini tidak selalu mulus. Ada saat-saat di mana rindu bercampur dengan keraguan, di mana keinginan lama datang kembali sebagai godaan. Namun setiap kali godaan itu muncul, hati mengingat kembali kegelisahan yang pernah dirasakan. Mengingat malam-malam panjang penuh penyesalan, mengingat ketenangan yang hilang. Ingatan itu menjadi penguat untuk tetap bertahan, untuk tidak kembali pada pola lama yang menyenangkan sesaat namun melukai dalam diam. Scene ini adalah fase paling berat dalam perubahan, karena berkata tidak seringkali berarti menghadapi kemungkinan terburuk. Tapi juga disinilah cinta diuji kedewasaannya. Pasangan yang benar-benar mencintai akan berusaha memahami, bukan memaksa. Akan belajar menghargai batas, bukan menekan demi kepuasan sesaat. Belajar berkata tidak bukan berarti hubungan menjadi dingin. Justru sebaliknya,
hubungan mulai menemukan bentuk yang lebih sehat. Percakapan menjadi lebih jujur, pertemuan menjadi lebih bermakna, dan kehadiran pasangan tidak lagi menimbulkan rasa bersalah. Ada ketenangan baru yang perlahan tumbuh, meski belum sepenuhnya kuat. Di akhir scene ini, masih ada ketidakpastian. Belum tahu kemana hubungan akan berakhir, tapi satu hal menjadi jelas. Menjaga diri bukanlah tindakan egois. Ia adalah bentuk tanggung jawab, baik pada diri sendiri maupun pada orang yang dicintai. Karena cinta yang dewasa tidak pernah memaksa dan tidak pernah meminta pengorbanan yang melukai hati. Setelah keberanian berkata tidak muncul, hubungan mereka memasuki fase yang berbeda. Tidak lagi dipenuhi euforia berlebihan, tetapi juga belum sepenuhnya tenang. Ada jarak yang terasa asing, namun jarak itu justru membuka ruang untuk berpikir. Disinilah percakapan yang paling penting akhirnya terjadi. Mereka duduk berhadapan, bukan untuk bertengkar, melainkan untuk saling mendengar. Tidak ada nada tinggi, tidak ada tudingan, hanya dua hati yang sama-sama lelah dan ingin memahami. Awalnya sulit mencari kata. Ada jeda panjang yang dipenuhi napas berat dan pandangan ragu. Tapi keheningan itu akhirnya dipecahkan oleh kejujuran. Perasaan yang selama ini dipendam mulai terungkap. Tentang kegelisahan, tentang rasa bersalah, tentang ketakutan kehilangan diri sendiri dalam hubungan. Kata-kata itu keluar perlahan, kadang terhenti oleh suara yang bergetar. Mengungkapkan perasaan ternyata jauh lebih sulit daripada menahannya. Pasangan mendengarkan, meski tidak selalu mudah. Ada rasa kaget, ada rasa terluka, karena tidak menyadari bahwa kedekatan yang dianggap wajar ternyata menyisakan beban. Namun justru disitulah makna komunikasi diuji. Mendengar tanpa menyela, memahami tanpa membela diri. Mereka menyadari satu hal penting. Selama ini, masing-masing berusaha mempertahankan hubungan dengan caranya sendiri. Tapi lupa bertanya, apakah cara itu menyakiti? Nafsu sesaat telah membuat keduanya berjalan terlalu cepat, tanpa memastikan kesiapan hati. Dan ketika kesiapan itu tidak sama, yang satu mengalah, yang lain tidak sadar telah menekan. Percakapan itu membuka mata, bahwa cinta bukan tentang siapa yang paling banyak memberi, tetapi tentang siapa yang paling mampu menjaga. Menjaga perasaan, menjaga batas, menjaga agar hubungan tetap sehat. Kata-kata yang jujur memang menyakitkan di awal, tapi jauh lebih baik daripada kebohongan yang perlahan menghancurkan. Ada air mata yang jatuh, bukan karena marah, tetapi karena lega. Lega karena akhirnya bisa berkata jujur tanpa takut ditinggalkan. Lega karena perasaan tidak lagi dipendam sendirian. Dalam tangis itu, ada kesadaran bahwa luka tidak selalu datang dari niat buruk, kadang dari ketidaktahuan dan ketakutan yang tidak diungkapkan. Mereka mulai menyepakati hal-hal sederhana, tentang batas yang perlu dijaga, tentang waktu yang perlu dihargai, tentang cara menunjukkan cinta tanpa melukai. Kesepakatan itu tidak terasa seperti aturan kaku, melainkan komitmen untuk saling melindungi, untuk tidak lagi membiarkan nafsu sesaat mengambil alih arah hubungan. Tidak semua rasa ragu langsung hilang. Masih ada ketakutan, masih ada kebiasaan lama yang sesekali muncul sebagai godaan. Tapi kini, mereka memiliki senjata baru, komunikasi. Setiap kali muncul rasa tidak nyaman, mereka belajar untuk membicarakannya, bukan memendam atau mengalah diam-diam. Di sini ini menjadi titik penting dalam hubungan. Titik di mana cinta mulai beranjak dari perasaan menuju kesadaran. Dari sekedar ingin dekat, menjadi ingin menjaga. Dari takut kehilangan pasangan, menjadi takut kehilangan ketenangan dan nilai diri sendiri. Di akhir percakapan itu, tidak ada janji berlebihan. Tidak ada kata-kata manis yang kosong. Hanya kesepakatan sederhana untuk berjalan lebih pelan, lebih sadar, dan lebih jujur. Karena mereka mulai memahami, hubungan yang sehat bukan yang selalu terasa indah, tetapi yang mampu bertahan melalui kejujuran. Dan disitulah, cinta mulai menemukan bentuknya yang lebih dewasa. Bukan cinta yang dibakar oleh nafsu sesaat, melainkan cinta yang tumbuh dari keberanian untuk berbicara dan saling memahami tanpa harus saling melukai. Setelah percakapan jujur itu terjadi, hubungan mereka tidak langsung berubah menjadi sempurna. Namun, ada sesuatu yang jelas berbeda. Hati terasa lebih ringan meski langkah masih pelan. Mereka mulai menyadari
bahwa menjaga hubungan bukan hanya tentang menghindari hal yang salah, tetapi juga tentang mengisi ruang dengan hal yang benar. Waktu yang dulu dihabiskan tanpa arah, kini mulai ditata ulang. Pertemuan tidak lagi sekedar mencari kedekatan fisik, melainkan kesempatan untuk saling mengenal lebih dalam. Mereka belajar menikmati kebersamaan dengan cara yang lebih sederhana, berbincang tentang mimpi, berbagi kegelisahan hidup, dan tertawa tanpa harus melanggar batas. Ada kesadaran baru bahwa cinta tidak harus selalu ditunjukkan dengan sentuhan. Perhatian bisa hadir lewat kata-kata yang tulus, lewat kehadiran yang penuh hormat, lewat dukungan saat pasangan lelah menghadapi dunia. Hal-hal kecil itu ternyata memberi rasa hangat yang lebih lama daripada kesenangan sesaat. Mereka mulai mengisi waktu dengan kegiatan yang membangun, belajar bersama, mengembangkan diri, dan saling menyemangati untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap aktivitas menjadi cara untuk memperkuat ikatan tanpa harus mengorbankan ketenangan batin. Nafsu sesaat yang dulu sering muncul, kini perlahan melemah, tergantikan oleh rasa saling menghargai. Tentu godaan tidak hilang begitu saja. Ada hari-hari di mana kebiasaan lama datang kembali sebagai bisikan halus. Namun kini, mereka tidak lagi menghadapinya sendirian. Mereka saling mengingatkan dengan cara yang lembut, bukan dengan larangan keras, tetapi dengan pengertian dan niat yang sama. Hubungan yang diisi dengan hal positif mulai terasa lebih stabil. Tidak lagi dipenuhi kecemasan berlebihan atau rasa takut kehilangan. Kepercayaan tumbuh perlahan, bukan karena janji besar, tetapi karena konsistensi kecil yang dijaga setiap hari. Mereka belajar bahwa cinta yang sehat adalah cinta yang memberi ruang untuk bertumbuh. Di fase ini, mereka juga mulai lebih dekat dengan diri sendiri, menyadari bahwa kebahagiaan tidak sepenuhnya bergantung pada pasangan. Ada kehidupan lain yang perlu dijaga, keluarga, sahabat, mimpi pribadi. Dengan begitu, hubungan tidak lagi menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan, tetapi bagian dari hidup yang saling melengkapi. Mengisi hubungan dengan hal positif juga berarti belajar menghargai proses, tidak memaksa keadaan, tidak terburu-buru menuju tahap yang belum waktunya. Mereka belajar menikmati perjalanan meski kadang terasa lambat. Karena perlahan bukan berarti salah, justru seringkali lebih aman. Scene ini menunjukkan bahwa menghindari nafsu sesaat bukan hanya soal menahan diri, tetapi tentang menggantinya dengan makna. Ketika hati dipenuhi tujuan yang lebih besar, dorongan sesaat tidak lagi menjadi pusat perhatian. Yang tersisa adalah keinginan untuk saling menjaga dan membahagiakan dengan cara yang lebih dewasa. Di akhir scene ini, hubungan mereka terasa lebih tenang, tidak lagi bergejolak, tidak lagi membingungkan. Ada rasa syukur karena memilih untuk berubah sebelum terlambat. Mereka mulai memahami bahwa cinta yang baik bukan yang membuat lupa diri, tetapi yang membantu menemukan versi terbaik dari diri sendiri. Seiring waktu, hubungan mereka mulai terasa lebih tenang. Tidak lagi dipenuhi gejolak yang melelahkan, tidak pula kosong tanpa arah. Namun di balik ketenangan itu, mereka sadar satu hal penting. Perubahan yang sudah dicapai tidak akan bertahan tanpa niat dan prinsip yang kuat. Karena nafsu sesaat tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu celah saat lengah. Disinilah mereka mulai menata ulang tujuan hubungan. Bukan lagi sekedar ingin bersama hari ini, tetapi ingin tetap saling menjaga hingga masa depan. Mereka belajar bertanya pada diri sendiri, bukan hanya aku ingin apa, tetapi aku siap bertanggung jawab sejauh apa. Pertanyaan itu terasa berat, namun justru membuat langkah lebih jujur. Niat yang dulu samar kini mulai diperjelas. Mereka sepakat bahwa hubungan ini bukan tempat untuk saling mengorbankan nilai diri. Jika cinta harus dijaga dengan kesabaran, maka kesabaran itu menjadi bagian dari niat bersama. Bukan hanya diucapkan, tetapi dijalani dalam keputusan-keputusan kecil setiap hari. Prinsip pun mulai dibangun. Tidak kaku, tapi tegas. Prinsip tentang batasan, tentang waktu, tentang cara saling memperlakukan. Prinsip ini bukan untuk mengekang, melainkan untuk melindungi. Melindungi hati agar tidak kembali terluka oleh dorongan sesaat yang dulu hampir merusak segalanya. Ada hari-hari di mana niat itu diuji, saat rindu datang terlalu kuat, saat keinginan lama muncul kembali. Namun kini mereka belajar berhenti sejenak, mengingat alasan mengapa perubahan ini dimulai.
mengingat kegelisahan yang pernah ada, mengingat betapa beratnya konflik batin yang dulu mereka rasakan. Menguatkan niat juga berarti berani saling mengingatkan, bukan dengan nada menggurui, tetapi dengan kepedulian. Ketika salah satu mulai goyah, yang lain hadir sebagai penopang, bukan penuntut. Hubungan tidak lagi menjadi arena tarik-menarik keinginan, tetapi tempat saling menguatkan. Mereka menyadari bahwa cinta tanpa prinsip mudah terbawa arus. Hari ini terlihat bahagia, esok bisa penuh penyesalan. Prinsip adalah jangkar yang menjaga hubungan tetap pada arah yang benar, meski ombak perasaan datang silih berganti. Di fase ini, mereka juga belajar berdamai dengan proses. Tidak semua hal harus segera tercapai, tidak semua keinginan harus segera dipenuhi. Ada waktu yang perlu ditunggu, ada tahap yang perlu dihormati. Kesabaran tidak lagi dianggap sebagai kekurangan, melainkan sebagai bentuk kedewasaan. Scene ini adalah tentang komitmen yang lebih dalam. Komitmen untuk tidak kembali pada hubungan yang hanya mengejar kesenangan sesaat. Komitmen untuk saling menjaga meski godaan selalu ada. Komitmen untuk memilih yang benar meski tidak selalu mudah. Di akhir scene ini, mereka berdiri bukan sebagai dua orang yang sempurna, tetapi sebagai dua orang yang sadar akan kelemahan masing-masing. Kesadaran itulah yang membuat niat semakin kuat. Karena mereka tahu, cinta yang dijaga dengan prinsip tidak hanya menyelamatkan hubungan, tetapi juga menyelamatkan diri sendiri. Waktu berjalan, dan tanpa disadari, mereka telah melewati banyak hal bersama. Bukan hanya tawa dan kebahagiaan, tetapi juga kegelisahan, ketakutan, dan proses belajar yang tidak mudah. Hubungan yang kini mereka jalani terasa berbeda dari awal. Tidak lagi penuh gejolak, namun justru lebih dalam dan menenangkan. Mereka menyadari bahwa cinta tidak selalu tentang perasaan yang menggebu. Ada fase di mana cinta hadir dalam bentuk kesabaran, pengertian, dan kemampuan menahan diri. Dulu, mereka mengira cinta harus selalu terasa kuat agar nyata. Kini mereka mengerti, cinta yang dewasa justru sering terasa tenang, seperti rumah tempat pulang. Nafsu sesaat yang dulu hampir menguasai hubungan, kini tidak lagi menjadi pusat segalanya. Bukan karena hilang sepenuhnya, tetapi karena tidak lagi diberi kendali. Mereka belajar mengenali perasaan itu, lalu memilih untuk tidak mengikutinya. Pilihan itu bukan karena takut, melainkan karena menghargai diri sendiri dan pasangan. Hubungan ini tidak lagi dibangun atas dasar takut kehilangan, tetapi atas dasar saling percaya. Mereka tidak lagi merasa harus memberi lebih dari yang sanggup, atau mengorbankan ketenangan demi mempertahankan kebersamaan. Cinta kini menjadi ruang aman, bukan tempat yang menuntut tanpa henti. Ada hari-hari biasa yang mereka jalani tanpa drama. Duduk bersebelahan sambil berbincang ringan, mendukung satu sama lain dalam kesibukan, dan saling mendoakan dalam diam. Hal-hal sederhana itu terasa jauh lebih bermakna daripada kedekatan yang dulu hanya mengejar rasa sesaat. Mereka juga belajar memaafkan diri sendiri. Memaafkan langkah-langkah yang dulu terburu-buru, keputusan yang diambil tanpa kesiapan. Penyesalan tidak lagi menjadi beban, melainkan pelajaran. Karena tanpa melewati fase gelisah itu, mereka mungkin tidak akan pernah memahami arti menjaga. Scene ini bukan tentang akhir yang sempurna. Masih ada tantangan, masih ada perbedaan, dan masih ada godaan. Namun kini mereka menghadapinya dengan kesadaran, bukan dengan pelarian. Mereka tahu, cinta yang baik bukan yang bebas dari ujian, tetapi yang mampu bertahan dengan cara yang sehat. Di titik ini, mereka sepakat pada satu hal penting. Lebih baik berjalan pelan tapi saling menjaga, daripada berlari cepat dan saling melukai. Kesepakatan itu tidak tertulis, tapi hidup dalam sikap dan keputusan sehari-hari. Cinta yang menenangkan bukan berarti tanpa gairah, tetapi gairah yang ditempatkan pada waktunya. Bukan cinta yang membakar habis, tetapi yang menghangatkan dan memberi cahaya. Cinta yang membuat seseorang merasa utuh, bukan kehilangan dirinya sendiri. Pada akhirnya, mereka mengerti bahwa menghindari nafsu sesaat bukanlah bentuk penolakan terhadap cinta, melainkan bentuk penghormatan terhadapnya. Karena cinta yang sejati tidak pernah meminta luka sebagai bukti, dan tidak pernah menjadikan penyesalan sebagai harga kebahagiaan. Cerita ini berakhir bukan dengan janji besar, tetapi dengan kesadaran sederhana.
cinta yang dijaga dengan niat, prinsip, dan kejujuran akan selalu menemukan jalannya. Dan ketika dua hati memilih untuk saling melindungi, bukan saling melukai, disitulah cinta menemukan maknanya yang paling dalam.